bolehkah kita membawa HP ke dalam toilet yang di dalam HP tersebut ada mushaf Al-Quran? Baik, pertama, mushaf itu bukan di handphone. Ulama sepakat, ma bainal jildaini atau ma bainal mujalladaini mushafun. Mushaf itu harus tersusun dari 2 jilid yang di dalamnya semua Quran. Jadi kalau saya beri contoh, mohon maaf. Nah, ini mushaf. Ini mushaf ya. Jadi di sini ada jilidnya, dalamnya Quran semua, ini mushaf. Tapi kalau yang ada di handphone misalnya, yang ada di sini, ini bukan mushaf. Ya. Ini jihaz saja, hanya perangkat elektronik yang membantu kita untuk ingat kepada Allah. Jelas ya? Jadi ini bukan mushaf. Kalau antum mau masuk toilet, boleh dimatikan dulu. Boleh dimatikan dulu, dihapuskan semuanya, silakan dibawa, itu tidak ada masalah. Okay? Yang salah baca Quran di toilet misalnya, itu satu, itu keliru. Ya. Yang kedua, ini yang paling penting, mohon maaf. Saya tadi dengar di beberapa tempat atau di satu tempat ada ringtone yang di set itu menggunakan kalimat-kalimat Allah. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, misal, mohon maaf ya, Al-Quran itu tidak boleh jadikan ringtone handphone. Azan itu tidak boleh. Azan misalnya kan, saya sering dengar ada iqamah, ada azan, Allahu Akbar, misalnya ringtone-nya, itu tidak boleh. Kenapa? Kata para ulama, sepakat Darul Ifta yang ada di Mesir ataupun yang di Saudi menyampaikan bahwa khawatir kalimat Allah itu terputus di situ maknanya. Antum baca misalnya, Qul huwallahu, dijawab oleh kita. Ketika handphone kita bunyi, Qul huwallahu, dimatikan oleh kita, dijawab halo. Yang tadinya Qul huwallahu ahad menjadi Qul huwallahu halo. Salah itu ya, makna bisa lain. Sama dalam azan juga begitu, kalimat bisa berubah. Karena itu antum yang settingan handphonenya menggunakan kalimat thayyibah berupa Quran atau azan, coba di set kembali. Ada Al-Quran, ada Alkitab, ada mushaf, itu beda. Kalau disebutkan mushaf, itu berarti tulisannya dari firman Allah berupa Al-Quran yang terletak di antara 2 jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas, nggak ada yang lain. Itu mushaf namanya. Di mushaf itu firman Allah yang dituliskan, tulisannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak diselingi dengan apapun, dari awal sampai akhir. Di jilid, di antara jilidnya Al-Fatihah sampai An-Nas, itu mushaf. Kalau ada terjemahnya disebut mushaf dan terjemah. Jadi terjemahannya bukan mushaf. Kalau ada tafsirnya disebut tafsir. Jelas ya? Kalau cuman Arabnya saja tulisan dari Al-Qurannya, itulah mushaf. Awas hati-hati. Kalau bercampur dengan yang lain bukan mushaf. Di gadget nih, di handphone, itu bukan mushaf. Itu aplikasi namanya, jihaz. Jihaz. Tapi boleh kalau ingin baca dari situ, boleh. Karena yang penting itu kan bacaannya, bunyinya, pelajarannya. Tapi itu bukan mushaf. Dan hukumnya beda. Mushaf tidak boleh dibawa ke tempat-tempat sembarangan. Nggak ada orang ke toilet bawa mushaf. Awas hati-hati. Mushaf disimpan di tempat yang bukan sembarangan. Simpan di tempat yang tinggi. Lakukan dengan baik. Bawanya, kata Imam An-Nawawi, kalau bisa pakai wudhu. Nggak berwudhu, nggak apa-apa. Pakai wudhu lebih mulia. Tapi handphone tidak. Mau wudhu, mau tidak, handphone. Kadang-kadang lupa, lempar. Simpan kan? Mushaf, baca tiap waktu. Handphone, nggak ada baterai, nggak bisa dicas. Kan? Baterainya hilang, casan nggak ada, nggak muncul kemudian aplikasinya. Handphone ke toilet bisa dibawa, aplikasi mushaf nggak dibuka, tetap aja begitu. Jelas ya? Di hukumnya bisa berbeda. Di kalau mushaf adalah ayat Al-Quran yang dituliskan dalam bentuk tulisan, terletak di antara 2 jilid, isinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada terjemahan disebut mushaf dan terjemah, disingkat mushaf terjemah. Ada keterangan disebut dengan tafsir, makanya sering disebut dengan tafsir Al-Quran. Jelas? Kalau Al-Quran itu bunyinya, bacaannya. Dari kata Al-Qur'u, bunyi yang terdengar. Nah, itu Al-Qur'u. Kalau sengaja diperdengarkan disebut qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraah. Sekali. Kalau terus diulang-ulang tanpa bosan, terus diulang tanpa bosan, disebut dengan Quran. Kalau dia diulang tapi nggak sama dengan yang lain bisa diulang.
baca ini diulang. Ya, masuk mau upacara Senin, baca Pancasila diulang. Undang-undang dasar diulang. Atau misalnya yang hobi baca bacaan novel macam-macam diulang. Tapi nggak sama dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu walaupun diulang nggak pernah bosan. Nggak sama, spesial. Untuk menunjukkan sifat spesial, tambahkan alif lam di depannya. Alif lam. Menjadi Al-Quran, firman Allah yang sifatnya khusus, tidak sama dengan bacaan lain, walaupun diulang-ulang tidak akan pernah ada yang bosan kemudian membacakannya. Saya mau tanya pada Anda, baca Al-Fatihah itu dalam sehari berapa kali? 11 atau 12? Ibu yang 11 angkat tangan. Yang 12? 13? 14? 15? 16? 18? Pasti paling minimal 17 kali, Bu, Pak. Pasti itu. Al-Fatihah itu dalam sehari paling minimal 17 kali. Rumusnya 24-4-3-4. 24-4-3-4. Itu pasti 17 kali. Jadi kalau baca 16, berarti kurang salat subuhnya cuma 1 rakaat. Kalau 18, terlampau soleh. Pasti 17, kecuali ditambah dengan salat sunnah. Nawafil. 24-4-3-4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali sehari. Pernah enggak ada yang merasa bosan baca itu? Enggak ada. Pernah enggak ada yang merasa pusing baca Al-Fatihah? Never. Itu ayat. Tidak ada. Dan yang paling dahsyat, dibacanya tiap hari. Coba bayangkan ya, ada yang lahir dari lahir udah muslim nih. Sampai sekarang muslim, usia misalnya 60 tahun. Dia mulai balik, balik kalau dia laki-laki misal 13 tahun. Dari 13 tahun sampai 60 tahun, udah berapa tahun tuh? Nah, cepat, 57 tahun. 57 tahun, tiap hari baca Al-Fatihah, 17 kali. Setahun kan 365 hari. Berarti 17 kali 365 dikalikan 57. Pertanyaan saya, pernah nggak sakit kepala? Pernah nggak pusing? Pernah nggak berobat ke klinik? Pernah nggak ke rumah sakit? Ada yang terkena stroke karena kebanyakan baca Al-Fatihah? Nggak ada. Tuh. Nggak ada. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil Bapak dan Ibu. Mustahil. Coba baca karya manusia. Silahkan taruh misalnya majalah sehebat apapun. Novel sebagus apapun. Baca 17 kali sehari. Besoknya dirawat di rumah sakit. Silahkan kalau nggak percaya. Baca 17 kali sehari. Jadi karya manusia tuh begitu. Kalau bukan firman Allah ini mustahil begini. Coba tunjukkan pada saya dengan cara apa lagi membuktikan Islam itu benar. Jadi kalau ada yang keluar dari Islam keterlaluan. Mau nyari apa lagi? Sallallahu alaihi Muhammad.